Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat GP Channel? Ya, semoga sahabat GP Channel semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah kasih kemudahan yang paling mudah. Ya, Allah kasih kelancaran dari semua aktivitas, ya, semua kegiatan atau semua rencana, semua tujuan yang Bapak Ibu sudah tetapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat GP Channel, ya, kita lanjutkan video yang sebelumnya. Ya, video sebelumnya kita bahas mengenai berkaitan dengan pengangkatan pertama, ya, dan juga pengajuan kenaikan dari AA ke lektor. Mari kita bahas catatan penting, ya, catatan penting yang berkaitan dengan penilaian, ya, jabatan akademik dosen. Ada beberapa catatan ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang berkaitan dengan syarat khusus, ya, syarat khusus pengangkatan pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah memproses, ya, atau sudah mengajukan pengangkatan pertama maupun yang sedang dalam proses ke arah sana, ya, maka kita harus paham, ya, bahwa ada syarat khususnya, itu adalah satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, ya, sebagai penulis pertama, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu, ya, jurnal nasional terakreditasi, ya, di laman Sinta, ya, di laman Sinta tinggal diketik aja nama jurnalnya, terus kemudian di search, ya, dicari apakah masuk sebagai Sinta 2, ya, atau Sinta 3, 4, 5, 6, ya. Level Sinta di sini, ya, tidak masalah, ya, karena syarat khusus pengangkatan pertama adalah jurnal nasional terakreditasi, ya, sebagai penulis pertama. Kemudian yang kedua adalah satu karya ilmiah di proceeding terindeks basis data internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ya, kemudian yang ketiga, atau, ya, pilihannya adalah kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, demikian juga tidak ada proceeding, ya, di proceeding terindeks, ya, di basis data internasional bereputasi sebagai penulis pertama, tapi yang ada adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, ya, silakan, itu bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk pengangkatan pertama. Di bukti pendukungnya Bapak Ibu sekalian, yang paling sering terjadi adalah ketika pengusul, ya, itu tidak melakukan update, ya, update datanya di Sinta. Jadi karya ilmiah yang diusulkan sebagai syarat khusus itu tidak muncul di akun Sinta Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hanya munculnya, ya, kalau di Sinta itu kan ada menu, ya, bisa Scopus, ya, Garuda, atau di Google Scholar. Yang sering muncul adalah di Google Scholar-nya, tidak dilakukan update data. Jadi mohon sekali, ya, Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan ke untuk pengangkatan pertama, ya, atau untuk ke lektor atau ke lektor kepala, ya, atau ke guru besar, maka harus masuk. Kalau misalkan yang dijadikan sebagai syarat khususnya adalah jurnal nasional terakreditasi, ya, dimasukkan dulu, ya, di laman Sintanya, ya. Kalau dia sebagai syarat khususnya di sini menggunakan jurnal internasional bereputasi, ya, harus ada bukti pendukungnya di laman Scopusnya. Jadi harus diupdate di laman Scopusnya. Nanti di Sinta bisa juga dilihat, ya, di menu Scopus. Ya, jadi harus diupdate lah, ya, harus diupdate Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang mengajukan, ya, jabatan fungsional itu mendapatkan kelancaran, ya, dan kemudahan, karena asesor nanti bisa langsung lihat, bisa cek langsung, ya, di laman Sinta atau di laman Scopus, ya. Dan dokumen pendukungnya, di dokumen pendukungnya harus disiapkan, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian dalam waktu dekat akan mengajukan pengangkatan pertama atau kenaikan dari AA ke lektor, ya, harus disiapkan dulu kita, ya, harus disiapkan dulu semua dokumen pendukungnya. Biasanya dokumen pendukung yang berkaitan dengan karya ilmiah, ya, ini kalau karya seni, ya, silakan harus disiapkan. Demikian juga dokumen pendukung untuk karya ilmiah itu harus disiapkan, ya. Kalau untuk yang pengangkatan pertama mungkin cek similarity, ya, itu aja, cek similarity. Mungkin kalau untuk dokumen korespondensi tidak ada, ya, dan dicek juga, ya, apakah sudah ada tautan, ya,
tautan di laman Sinta ya, atau di Scopus atau di WOS ya kalau menggunakan jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk syarat khusus kolektor ini Ibu sekalian ya bisa satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi ya sebagai penulis pertama. Berarti nanti tautannya ya atau bukti pendukungnya ya ada di laman Sinta. Ya, satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Jadi kalau nggak ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi bisa di jurnal internasional bereputasi, tapi harus dilakukan ya update data ya. Mohon Bapak Ibu sekalian ya akan mengajukan ke lektor untuk update datanya di Sinta. Jadi di Sinta nanti bisa dicek ya di menu Garuda ya atau di menu Scopus ya. Jadi muncul ya, bisa muncul di menu Garudanya atau di laman Sinta atau di laman Garuda. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun di Garuda ya harus dilakukan dicek yang di laman Garudanya ya. Kalau perlu diklaim itu misalnya ya, bila tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa diupdate data Sintanya karena mungkin antara Sinta dengan Garudanya tidak terlink ya, tidak ada link di antara keduanya sehingga tidak bisa diupdate data yang ada di Sinta. Jadi itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga bisa hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi, ini sama ya, kalau hasil karya seni ini juga disiapkan ya dokumen pendukung. Sedangkan untuk syarat khusus lektor yang berkaitan dengan karya ilmiah itu Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan dokumen pendukung ya. Dokumen pendukungnya adalah korespondensi ya, kemudian harus disiapkan pula cek similarity-nya ya. Cek similarity-nya, dokumen korespondensinya harus disiapkan. Dokumen korespondensinya berarti mulai dari submit ya, kemudian ada hasil review, kemudian pihak pengusul melakukan revisi ya, kemudian sampai diterima letter of acceptance ya, LOA, sampai kemudian publikasi di jurnal. Nah, ini yang secara lebih detail lagi di sini dijelaskan untuk korespondensi. Jadi harus bukti pendukungnya lengkap ya, mulai dari bukti submit, ada catatan koreksi dari para reviewer terkait dengan substansi. Jadi ada revisi yang sifatnya substansi. Itu perlu Bapak Ibu juga kasih highlight ini ya, highlight bahwa koreksi dari reviewer itu ya yang terkait dengan substansinya apa. Nah, ya nanti juga dokumennya harus jelas ya, jangan sampai dokumennya nggak terbaca dengan jelas oleh reviewer. Nah, seringkali reviewer ya atau asesor itu ya mendapatkan bukti korespondensinya itu nggak jelas ya, dokumennya nggak jelas, jadi kabur gitu ya, sehingga pihak asesor tidak bisa melihat apakah catatan koreksi dari reviewer itu sudah meliputi catatan yang sifatnya substansi. Dan bukti respon penulis ya terkait dengan catatan dari para reviewer ya, bagaimana penulis sudah melakukan perbaikan demikian dan demikian ya. Terus itu di screenshot ya. Sehingga nanti asesor mengetahui, oh ini ada catatan koreksi yang sifatnya substansi, kemudian penulis juga melakukan perbaikan. Dan setelah itu bukti diterima dan bukti publikasi, ini 5 lah ya, 5 ini sudah mencukupi ya untuk bukti pendukung korespondensi. Dan kebaruan ya, ini yang menjadi catatan ya dari pihak asesor, ini kebaruannya berkaitan dengan hasil penelitian empiris ya, hasil riset yang bersangkutan ya, hasil riset ya, artikel ilmiah hasil riset, bukan artikel ilmiah literatur review. Tapi kalau literatur review yang sifatnya sederhana biasanya tidak direkomendasikan oleh asesor. Tapi kalau reviewer literatur reviewnya ya Anda menggunakan yang lebih kompleks ya, misalnya bisa systematic literatur review ya, atau menggunakan content analysis ya, atau menggunakan model-model yang kompleks ya dari literatur review, itu masih diperkenankan. Di asesor masih memberikan catatan yang baik lah terhadap itu. Tapi kalau literatur reviewnya hanya berisi satu uraian teoritis saja ya, tanpa ada model yang kompleks, tanpa ada metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut, maka ya tidak bisa dipakai.
dan juga short communication, juga short letter nggak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Jadi kebaruannya itu ya, yang dimaksudkan kebaruan di sini adalah kebaruan yang berkaitan ya dengan bahwa itu merupakan artikel ilmiah hasil riset yang bersangkutan ya. Apakah di situ ada novelty-nya ya yang penting nanti biar reviewer juga melihat ya, tetapi ini biasanya bukan merupakan poin yang penting karena hasil artikelnya ya, hasil riset tersebut kan sudah dipublikasikan di jurnal. Biasanya enggak secara spesifik atau secara detail gitu, biar asesor akan melihat pada kontennya apakah di situ ada novelty-nya, kebaruannya. Biasanya juga yang penting dia secara metodologinya bagus ya, kemudian merupakan hasil riset empiris yang bersangkutan, kemudian juga dari hasil cek similarity-nya juga memenuhi persyaratan, maka sudah bisa direkomendasikan. Kemudian kompetensi. Jadi ini sahabat JP General ya Bapak Ibu sekalian harus paham ya bahwa kompetensi pengusul ya, kemudian karya ilmiah dan juga skopnya jurnal itu harus sama ya, satu dengan yang lain. Makanya tadi saya sampaikan di awal, bidang keilmuannya Bapak Ibu apa, dan artikelnya menulisnya relevan ya dengan bidang keilmuan, dan artikel tersebut ya dipublikasikan pada jurnal yang tepat, yang subjek area jurnalnya ya linier ya, sama dengan artikel yang dibahas ya. Jadi itu penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti asesor akan melihat, oh ini bidang ilmunya sekian, judul artikel yang menjadi syarat khusus ini, oh berarti relevan. Misalkan kalau ekonomi syariah, oh ini relevan kalau misalnya penelitiannya masalah lembaga amil zakat ya, kemudian juga misalkan membahas masalah kinerja lembaga keuangan syariah, itu masih memenuhi lah ya, masih memenuhi. Kemudian similaritas ya, dicek similarity ini bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap satu primary source ya, tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat lebih dari 3% ya, maka asesor secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiat. Jadi Bapak Ibu saya ini harus diperhatikan, harus cek dulu ya secara total ya. Panduannya adalah secara total tidak melebihi 25% dan tingkat kemiripan kalimat ya itu tidak lebih dari 3%. Jadi kalau ada yang di atas 5%, itu mumpung kalau ada proses yang sekarang sedang berjalan, itu dilakukan parafrase ya, dicek lagi ya sebelum akhirnya terbit. Kemudian rekam jejak juga penting nih Bapak Ibu sekalian, mengevaluasi secara holistik publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus yang membangun kepakaran. Jika jumlah publikasi sedikit dapat menjadi indikasi rekam jejak yang kurang memenuhi, minimal memiliki kewajiban khusus sejak AA sampai lektor kepala. Ini kalau misalnya mau mengajukan ke guru besar ya. Jadi AA memiliki buku ajar atau publikasi ilmiah bisa sebagai penulis utama atau pendukung. Demikian juga lektor ya, bisa sudah ada menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau pendaki, ini ditambahkan. Jadi untuk yang berkaitan dengan fakta integritas ya, surat pernyataan itu bisa dituliskan semuanya ya, semua artikel yang sudah dipublikasikan. Kalau lektor kepala paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, salah satunya penulis utama, atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten atau karya seni monumental atau desain dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi ini menjadi rekam jejak bagi penulis. Nanti juga asesor akan melihat Bapak Ibu sekalian di laman Sinta Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada Sinta rekam jejak yang bersangkutan dapat dilihat ya skopusnya, artikel yang sudah publish ada atau tidak ya, apalagi kalau dalam pengajuan ke guru besar ini sangat penting ya, dan garudanya seperti apa yang disintanya ya, kemudian Google Scholar dan juga Rama. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan jejak ya. Jadi saya rasa itu yang hal-hal yang penting ya, catatan penting yang berkaitan dengan penilaian JAD untuk A dan lektor ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, bila masih ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita jawab ya.
sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya sebagai asesor. Saya rasa itu Bapak Ibu saya, sahabat semuanya, semoga sahabat semuanya terus diberikan kemudahan ya dan senantiasa sehat ya dan dimudahkanlah urusannya dalam proses pengajuan ini. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.